Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah dari mata kuliah Hukum Adat, materi Hukum Adat Delik dan Peradilan Adat. Saya Siti Indahartati Taufik sebagai moderator pada kali ini dan pemateri Yeni Trokavia, Sri Rahayu Saputri S, Fani Fadila Audranisa, Besse Jusmita, Yunita, Azura Azara, Auginia Givarintah. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Jadi saya akan membahas materi apa itu delik adat dan proses penyelesaian delik adat. Apa itu delik adat? Menurut Van Vollenhoven, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan menurut Terhart, setiap gangguan dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan pengertian delik adalah peristiwa atau perbuatan masyarakat yang mengganggu masyarakat lain sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peristiwa atau perbuatan yang berwujud atau tidak berwujud adalah perbuatan manusia atau perbuatan yang gaib. Sifat umum delik adat. Yang pertama, tradisional dan religio magis. Sifat tradisional religio magis maksudnya adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu dilakukan dan perbuatan mana yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun-temurun dan berkaitan dengan kepercayaan atau agama masyarakat yang bersangkutan. Kedua, menyeluruh dan menyatukan. Delik adat tidak membedakan antara perbuatan yang bersifat pidana dan perdata, maupun antara perbuatan kejahatan atau delik hukum dan pelanggaran atau bisa disebut dengan delik undang-undang. Yang ketiga, delik adat tidak mengenal prinsip pre-exiensi, artinya adalah tidak perlu ada aturan yang dibuat terlebih dahulu. Baru perbuatan delik itu dapat dihukum dengan demikian. Keempat, tidak menyamaratakan pelaku. Apabila terjadi delik adat yang tidak melibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat terhadap si pelaku, tidak disamaratakan antara warga masyarakat biasa dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pejabat, golongan bangsawan. Kelima, terjadinya delik adat. Delik adat dinyatakan telah terjadi apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau bila mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga timbul reaksi dan koreksi, serta keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Keenam, reaksi dan koreksi. Tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Yang ketujuh, tempat berlakunya. Berlakunya delik adat adalah bersifat lokal, yakni terbatas pada wilayah atau lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat peradilan untuk menyelesaikan perkara, misalnya peradilan pribumi, peradilan suap praja, dan peradilan desa. Hukum pidana adat berlaku sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah Hindia Belanda. Saat sekarang, peradilan tersebut tidak berlaku kecuali peradilan desa, yang sifatnya hanya menyelesaikan perkara kecil secara damai yang dikoordinir oleh kepala desa dan perangkatnya. Proses penyelesaian delik adat pada umumnya dapat diselesaikan melalui tahapan musyawarah antara korban dan pelaku, upaya perdamaian, upaya mediasi, dan penyelesaian melalui lembaga adat atau peradilan adat. Apabila dalam penyelesaian delik adat ternyata ada salah satu pihak yang menolak, maka penyelesaian akhirnya adalah melalui peradilan formal atau pengadilan negeri. Penyelesaian delik adat Papua. Yang pertama,
Penyelesaian oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku dan korban, sepakat untuk bertemu dan saling duduk bersama untuk bermusyawarah dan berupaya mencari penyelesaian yang dipandang adil dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, penyelesaian musyawarah antar keluarga, yaitu penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang tidak mencapai kesepakatan dalam mencari solusi, kemudian diselesaikan melalui para keluarga pelaku dan korban. Yang ketiga, penyelesaian melalui mediasi, yaitu upaya penyelesaian ini dilakukan apabila penyelesaian yang telah ditempuh di tingkat antar keluarga tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menunjuk seorang mediator yang biasanya adalah dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja, atau dari aparat kepolisian. Nomor 4, penyelesaian melalui kepala suku. Upaya penyelesaian ini dilakukan apabila cara penyelesaian antar para pihak, keluarga, dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Kepala suku bertindak sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa. 5. Penyelesaian melalui kepala adat atau ondoafi. Upaya penyelesaian ini adalah upaya penyelesaian melalui lembaga adat. Kepala adat bertindak sebagai hakim adat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus delik adat yang terjadi. Hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut, selanjutnya para pihak saling bersalaman dan berpelukan di hadapan ondoafi, dan dengan demikian maka perselisihan dinyatakan selesai dan tidak ada lagi saling dendam dan bermusuhan, dan kedua belah pihak dinyatakan sebagai satu keluarga atau suku. Nomor 6, dalam hal menyelesaikan jenis delik yang dianggap berat, maka masyarakat adat bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelesaikannya. Sedangkan delik adat yang bersifat ringan dan menyangkut persoalan adat diselesaikan oleh lembaga adat dan pihak kepolisian hanya diberi pemberitahuan atau sebagai laporan saja. Dan apabila kasus tanah adat yang disertai ancaman, pukulan atau perkelahian dibagi menjadi dua masalah, yakni tanah adat diselesaikan oleh lembaga adat, sedangkan ancaman pukulan dan perkelahian ditangani oleh pihak kepolisian. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.